Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Dok Syaiful. Nah, ya sebelumnya saya backgroundnya seorang dokter. Udah berpengalaman 25 tahun praktek medis. Tapi karena banyak kasus yang menarik bisa tertangani atau tidak bisa kita lewati dengan medis, maka mencoba cari alternatif yang mungkin bisa menjadi solusi yang baik bagi masyarakat kebanyakan. Apalagi kalau kita mendengar istilah ya entah yang asam urat atau jantung atau stroke. Nah, rata-rata kan itu kasus sangat menakutkan bagi masyarakat. Ya, jadi saya tertarik karena selama ini dengan medis hal itu nggak bisa tuntas ya, apalagi kalau duitnya terbatas. Nah, maka sejak itu saya ingin cari kesempatan untuk sejak bulan November 2019 sebenarnya sudah pernah kenal atau ada informasi tentang PAS. Bahkan waktu itu bulan Juni sebetulnya berharap ikut yang offline ya, workshop pelatihan PAS ini, basic PAS itu. PAS kebetulan ternyata kan Maret udah mulai pandemi, terbatas aktivitas ya, jadi kesempatan ikut basicnya online yang Oktober. Nah, tapi sejak Oktober itu pun saya selalu cari kesempatan kalau ada yang offline ya. Walaupun ketika saya ikut Oktober, akhir bulan Oktober itu ada offline di Purwokerto, tapi karena saya nggak bisa meninggalkan praktek ya, terpaksa hanya menggunakan offline, dan selebihnya cari kesempatan untuk ikut belajar dengan para senior lah. Nah, pada kesempatan hari ini ada pelatihan yang dekat dari Oktober itu, offline-nya ini skoliosis dengan jantung. Makanya saya pastikan untuk hadir karena ingin mengenal sebetulnya seperti apa. Karena seperti kasus skoliosis ya, kalau kita hadapi kasus secara medis ya umumnya itu hanya menjadi kasus ortopedi. Ya berat, orang kalau punya duit sih nggak jadi masalah, skoliosis dengan dioperasi beres. Tapi kalau dengan operasi prakteknya kehidupannya tetap terbatas, nggak bisa olahraga, nggak bisa ya minimal senam itu nggak akan bisa artinya. Nah, skoliosis ternyata bisa menjadi solusi, bisa menjadi jawaban bagi kita untuk mendapatkan kesehatan yang prima. Hanya dengan sedikit kita latihan, berolahraga, itu lebihnya dari upgrading PAS. Adapun yang basicnya dari PAS aja kita bisa menangani kasus model kata orang urat kejepit lah atau asma ya. Betul, memang hanya dengan kita berikan modal kepada mereka latihan asma, dengan latihan atau gerakan yang diberikan mereka sudah terhindar dari obat. Ya sebetulnya saya ikut juga karena memang punya kasus ya. Saya pada keluhan lutut sejak itu ya, karena memang saya suka bersepeda. Jadi kalau misalnya saya pernah coba ke pasien dan ternyata salah diagnosa, dan semenjak itu saya belum berani untuk melanjutkan terapinya. Jadi masih untuk menggali beberapa informasi yang lengkap lah untuk nanti fight lagi, karena saya melihat sisi positifnya banyak kasus yang tertangani ya. Hanya kalau saya belum pede ya, karena mungkin saya takutnya kalau saya udah open mind, sudah buka untuk masyarakat, takutnya mereka, karena saya banyak relasi, banyak yang datang, ternyata saya nggak siap. Mungkin disiapkan dulu informasinya sepenuhnya, diusahakan setiap upgrading saya ikuti. Nanti ketika kasusnya datang ya saya siap. Gitu. Tapi ya sementara baru dari hakul yakin dulu. Tapi udah mulai dipraktikkan nggak Pak? Ya dipraktekkan beberapa kasus. Pasien juga ya. Dan progresnya gimana? Membaik kan? Ada yang baik, hanya kan karena itu ternyata baiknya karena kebetulan, bukan karena memang baiknya karena Allah. Baiknya karena Allah. Jadi sebaiknya teman-teman terdekat, sejawat, para dokter, para medis, hendaklah terbuka kita. Karena saya pun sangat termotivasi ketika dokter Sentot mengatakan ya kalau kita menangani pasien atau dengan pasien kan karena kita punya alat, makanya kita bisa periksa mereka. Kalau tidak punya alat, apakah kita bisa mendengar begitu ya pakai stetoskop, kan kita nggak bisa buat keputusan. Nah, tapi dengan praktek ini walaupun kita nggak bawa alat, kita bisa membantu ya saudara kita, masyarakat kita, mereka untuk mendapatkan solusi atas keluhannya. Gitu. Oke, saya dokter, saya PAS dropper dengan 4 konsep.
tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar.